Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Murtita Mainurika. Nah, di sini kita sudah masuk ke bab yang kedua ya. Nah, pada bab ini kita akan membahas bagaimana cara merunning atau membuat virtual mesin pada VirtualBox. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Nah, kita akan membahas mengenai install Ubuntu pada VirtualBox. Seperti yang diketahui, Ubuntu adalah operating system atau OS yang berbasis Linux nih. Kemudian kita akan belajar Power of VS Shift, serta clone virtual machine, snapshot virtual machine, dan ekspor impor virtual machine. Sebelum itu, kita harus menginstal dulu VirtualBox. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan bagaimana cara untuk mendownload dan install VirtualBox. Kalian cukup ke pencarian atau Google Chrome, kemudian kalian cari download VirtualBox. Nah, jadi gini nih tampilan awal dari VirtualBox yang bakal kita gunakan. Di sini masih kosongan, hanya terdapat fitur-fiturnya saja. Sedangkan yang ini sudah terdapat server yang bakal kita gunakan. Kalian bisa download VirtualBox di link berikut ini ya. Selain VirtualBox, teman-teman juga perlu menginstal yang namanya Ubuntu Server. Ubuntu Server ini yang bakal kita masukkan ke VirtualBox dan kemudian akan kita running. Caranya yaitu cukup ke pencarian, kemudian cari download Ubuntu Server. Nah, kemudian klik yang ini ya. Lalu kalian bisa klik yang di sini ya. Karena saya sebelumnya sudah pernah mendownload, jadi saya tidak akan mengklik yang ini. Lalu apa sih yang harus kita lakukan dengan file Ubuntu Server ini? Yaitu sebagai berikut. Baik, pertama-tama teman-teman bisa masuk ke VirtualBox yang sudah kalian install sebelumnya. Kemudian klik yang bagian new. Di sini kita bisa mengasih nama. Saya akan mengasih nama Ubuntu Server. Di sini kalian juga bisa memilih di mana file kalian nanti akan dilokasikan. Saya akan masukkan di sini ya, teman-teman. Untuk typenya, kita pilih yang Linux, kemudian versinya pilih yang Ubuntu 64 bit. Kemudian kita bisa langsung masukkan file ISO yang sudah kita download tadi. Kemudian klik yang ini. Nah, ini itu fungsinya agar tidak menampilkan username yang bakal kita isi. Kemudian next. Untuk prosesornya saya akan pilih 3, ini disesuaikan dengan spesifikasi laptop kalian ya. Untuk base memorinya saya akan default, terus hard disknya saya juga akan memilih default juga, kemudian next, kemudian ini finish ya teman-teman. Langsung saja kita start ya teman-teman. Kita tunggu prosesnya ya. Ini sedang proses ya teman-teman, kalian tunggu aja. Kita tunggu aja dulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk proses booting ini lumayan agak lama, jadi kalian jangan takut kalau misal punya kalian tuh lama banget. Kita tinggal tunggu aja. Nah, oke, langsung saja. Di sini kalian bisa pilih bahasanya, kalian bisa pakai keyboard arah atas bawah, kemudian klik enter. Saya menggunakan bahasa bahasa Inggris ya. Di sini kita bisa langsung enter, terus enter lagi, terus enter, terus enter.
enter lagi, terus ya di sini tuh pilih yang continue. Kalian bisa pilih menggunakan keyboard atas bawah, kemudian enter, terus pilih yang done ya teman-teman, terus enter, pilih yang continue, terus enter. Nah, di sini kalian bisa memasukkan nama. Di sini saya akan mengasih nama Multitama Inurika. Terus ini untuk nama server kita, saya akan mengasih namanya Dita Server. Dan username-nya saya akan menggunakan Dita. Terus password. Nah, passwordnya itu yang gampang-gampang aja biar diingat. Saya akan menggunakan password 123 ya teman-teman. Untuk memudahkannya, ini konfirmasi passwordnya lagi. Kemudian enter ya teman-teman. Yang continue enter, terus pilih yang done, terus enter. Kita bisa pilih yang done lagi, terus enter. Nah, kita bisa menunggu prosesnya ya teman-teman. Nah, di sini tuh prosesnya lama. Kalian bisa ditinggal mau bisa ditinggal makan, mau apa itu terserah kalian. Prosesnya itu sekitar kurang lebih 30 menitan lebih ya teman-teman. Nah, jadi itu kalian nggak usah takut kalau prosesnya lama. Oke teman-teman, langsung saja kita klik yang reboot new, kemudian enter. Nah, kita tunggu aja ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau ada tulisan merah atau violet ini, kalian bisa langsung aja klik enter ya, karena itu cuma buat konfirmasi teman-teman. Nah, langsung saja kita enter ya. Nah, kemudian kita tunggu ya. Enter ya. Terus di sini kita dimintai untuk login. Saya akan login menggunakan username saya yang tadi. Saya menggunakan Dita, kemudian enter. Dan di sini saya akan memasukkan password yang sudah saya buat, yaitu 123. Kemudian enter. Nah, oke, di sini kita sudah membuat virtual machine nih. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu snapshot. Oke, teman-teman, lalu apa sih snapshot itu? Jadi, snapshot itu bahasa gampangnya adalah penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki server, teman-teman bisa membuat atau mendanai satu server. Contohnya seperti ini nih. Terdapat satu server, dan satu server itu yang sekarang terdapat 3 konfigurasi IP address. Maka server itu melakukan snapshot. Dan ketika snapshot terdapat perubahan atau konfigurasi tambahan seperti ini terdapat konfigurasi satu IP address lagi, yaitu 10.10.10.1. Dan ketika melakukan perubahan atau konfigurasi tambahan, terdapat error nih, atau gangguan pada server. Maka server tersebut dapat dengan mudah kembali ke status awal, yaitu ketika hanya memiliki 3 konfigurasi IP saja ya teman-teman. Jadi bahasa gampangnya itu pembuatan checkpoint. Jadi ketika teman-teman melakukan checkpoint di status yang sekarang, dan setelah melakukan checkpoint tersebut melakukan perubahan dan terdapat error, maka teman-teman bisa kembali ke checkpoint sebelumnya. Oke teman-teman, kita langsung akan mencobanya dengan virtual machine yang sudah kita buat tadi. Cukup klik yang ini, kemudian pilih yang snapshot, kemudian kita klik yang tag, dan kita bisa memberi nama. Saya akan memberi nama default server. Untuk deskripsi itu opsional ya, mau dikasih atau tidak. Jadi snapshot default server ini adalah snapshot yang saya buat dengan server tanpa adanya konfigurasi atau file apapun. Oke, langsung saja klik yang oke. Dan kemudian langsung saja kita running. Kita tunggu.
Oke, teman-teman, saya akan login terlebih dahulu. Kemudian masukkan password. Oke, di sini akan ls. Nah, di sini tidak ada file ya. Terus di sini saya akan membuat 3 file dengan perintah touch_a.txt, kemudian touch_b.txt, dan akan membuat satu file lagi yaitu touch_t.txt. Kemudian enter, dan saya akan melihat. Nah, sudah terdapat 3 file. Oke, saya akan nge-power off ya teman-teman. Dan ingat tadi saya sudah membuat 3 file. Oke, saya akan coba kembali ke snapshot atau status yang sudah saya tandai sebelumnya, yaitu tidak ada file. Kita akan pencet yang ini, kemudian snapshot, dan kemudian pencet yang default server, kemudian kita restore. Nah, di sini kan ini ada begini ya. Di sini itu tidak usah dicentang. Lalu kita restore. Kemudian kita start. Oke, kita tunggu loadingnya dulu ya teman-teman. Nah, saya akan login terlebih dahulu. Ini masukkan passwordnya. Seharusnya tidak ada file lagi karena kita sudah kembali ke default server kita yang awal, dimana kita belum mempunyai file apapun. Oke, saya coba ls, apakah ada file. Jika masih ada, snapshotnya gagal, tetapi jika tidak ada, berarti restore snapshot kita berhasil. Oke, langsung saja saya ls, dan file yang kita buat tadi tidak ada. Jadi snapshot kita kali ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya tentang clone virtual machine. Apa sih clone virtual machine itu? Dari namanya clone itu duplikat kan, jadi clone virtual machine itu merupakan metode untuk menduplikasi atau membuat ulang server yang sudah kita miliki nih. Jadi misal kita sudah punya satu server, terus kita mau buat lagi nih, biar kita punya 2, 3, 4, atau 5 server ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menginstal ulang lagi atau menunggu lama lagi bootingnya. Seperti yang sudah kita buat sebelumnya, kan itu prosesnya lama banget ya. Jadi kita tinggal clone virtual mesinnya saja untuk menghemat waktu. Oke teman-teman, langsung saja kita ke praktiknya. Kalian bisa mengarahkan kursor kalian ke virtual mesinnya, kemudian klik kanan, dan di sini ada opsi clone. Kalian tinggal klik, dan di sini kalian bisa memilih lokasi untuk menyimpan filenya ya teman-teman. Saya akan pilih yang ini, kemudian bisa klik next. Nah, di sini ada clone type atau tipe clone. Nah, di sini ada 2 nih, ada full clone dan linked clone. Lalu apa tuh bedanya? Nah, jadi kalau full clone itu menduplikasi seluruh konfigurasi atau isi pada virtual machine kita. Sedangkan kalau linked clone itu hanya menduplikasi pada snapshot terakhir saja. Saya akan memilih yang full clone. Terus kemudian next saja. Di sini kita klik finish. Kita tunggu proses copy-nya
Dan ini sudah selesai ya teman-teman proses copy-nya. Nah, di sini namanya sama, tetapi di sini terdapat tambahan nama clone. Oke, teman-teman langsung saja kita start. Dan kita tunggu apakah nanti username-nya akan sama atau tidak. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk login. Kemudian masukkan password. Oke, dan ini proses cloningnya sudah berhasil. Kira-kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.